Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Nikola. Saya dari kelompok 1. Di sini kelompok saya akan menjelaskan dari sistem skeleton pada fishes, amfibi, dan reptil. Adapun teman-teman saya sebagai berikut. Di sini saya akan membahas tentang sistem skeleton reptil. Nah, sistem kerangka pada reptil itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu exoskeleton dan juga endoskeleton. Kalau exoskeleton itu berasal dari epidermis berupa sisik yang menanduk dan menyelubungi seluruh permukaan tubuhnya dan tersusun seperti genting. Sementara untuk endoskeleton itu terdiri dari skeleton aksial dan skeleton apendikular. Perkenalkan, nama saya Rifani Jendrapanan dengan NIM H041212049. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait skeleton aksial pada reptil, di mana skeleton aksial pada reptil ini tuh terdiri dari tengkorak, kolumna vertebralis, sternum, dan rusuk. Nah, tulang tengkorak terdiri dari bagian tengkorak, kapsula sensorik, dan kerangka visceral yang terdiri dari tulang-tulang penyusun rahang seperti mandibula, maksilar, permaksilar, dan aparatus zooideus yang merupakan tulang kartilago yang menyusun bagian dasar dari rongga mulut. Nah, otak di sini tuh dilindungi oleh kranium. Nah, berikut ini gambar dari tulang tengkorak kadal, di mana pada bagian A itu merupakan permaksila, pada bagian B maksila, C mandibula, D fossa temporalis, E ventral, F tulang pterygoid, dan G ini merupakan tulang parietal. Selanjutnya, kolumna vertebralis atau yang kita kenal sebagai tulang belakang. Nah, tulang belakang pada reptil ini tuh terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu vertebra cervicalis atau tulang leher, dengan jumlah tulang itu ada 9. Yang kedua itu vertebra thoracalis atau tulang punggung dengan jumlah tulang 10. Yang ketiga itu vertebra lumbalis atau pada tulang lumbar ini dengan jumlah tulang 5. Yang keempat itu vertebra sacralis atau tulang pelvis atau sakral dengan jumlah tulang ada 2. Dan yang kelima yaitu vertebra caudalis yang berupa ekor dengan jumlah tulang itu ada 39. Nah, contoh pada Selonia atau pada penyu ini vertebra kecuali cervix dan cauda yang bermodifikasi membentuk carapax atau perisai dorsal dan plastron atau perisai ventral. Jadi, carapax keras dan bersatu dengan plastron di sisi tubuh. Perisai tertutup dengan perisai dorsal. Plastron ini terbagi-bagi transversal sehingga memudahkan dalam bergerak, sedangkan carapax ini kurang memungkinkan untuk melakukan pergerakan. Nah, kepala dengan leher, ekor, dan kaki ini semuanya menonjol keluar di antara carapax dan plastron ini. Selanjutnya itu sternum dan rusuk. Sternum yang dimaksud di sini tulang dada, di mana tulang dada ini berbentuk segi 4 pipi yang tersusun atas tulang rawan yang mengalami klasifikasi tertanam pada dinding ventral atau thorax. Nah, pada bagian ini tuh terdapat rusuk eksternal. Di antara sternum dan tulang pubis ini tuh terdapat 7 pasang tulang rusuk abdominal yang berbentuk huruf V yang mengandung secara longitudinal diperantarai ligamen. Nah, pada buaya dan kadal ini, pada cervix terdapat tulang rusuk pendek yang bebas atau costae cervicalis, sedangkan pada thorax dan sternum dihubungkan oleh rusuk dada atau costae thoracalis dengan perluasan tulang-tulang rawan. Di antara sternum dan tulang pubik ini tuh terdapat 7 pasang costae abdominalis yang berbentuk huruf V. Sternum hanya terdapat pada tetrapoda saja dan berfungsi memperkuat dinding tubuh, melindungi organ viscera di dalamnya sebagai tempat melekatnya otot serta membantu pernafasan paru-paru. Nah, contoh gambar di sini tuh yaitu skeleton pada buaya. Nah, di mana pada bagian A ini tuh yaitu berupa cervix, B thorax, C lumbar, D sakral, E caudal, rusuk.
cervical, G thorax, H abdominal, dan I ini tuh sternum. Nah, sekian dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dengan NIM H0412211042. Jadi di sini saya akan menjelaskan skeleton apendikular. Skeleton apendikular ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, tulang gelang bahu. Tulang-tulang ini berfungsi untuk mengait anggota gerak depan. Pola dasar gelang pektoral terdiri dari tulang-tulang pengganti atau tulang yang berasal dari tulang rawan. Gelang bahu terdapat pada bagian ujung anterior tubuh. Bagian gelang bahu terdiri dari scapula, coracoid, epicoracoid, mesocoracoid, clavicula, dan pada perbatasan anterolateral coracoid dan epicoracoid terdapat gelang bahu. Clavicula pada buaya dan kadal tidak berkaki mengalami reduksi atau tidak ada. Pada ular dan beberapa jenis kadal tidak terdapat gelang pektoral. Pada kura-kura, clavicula dan interclavicula berfungsi dengan cangkang. Kemudian yang kedua yaitu tulang gelang pinggul. Tulang-tulang ini berfungsi untuk mengait anggota gerak belakang. Berbeda dengan gelang pektoral, gelang pelvis tidak mempunyai komponen tulang dermal atau tulang membran. Pada tetrapoda, gelang pelvis terdiri dari tulang ilium di sebelah dorsal yang bersendian dengan satu atau lebih vertebrata sacralis, tulang pubis di anterior dan tulang ischium di posterior. Pada pertemuan ketiga tersebut terdapat acetabulum atau suatu lekukan tempat kepala femur. Satu atau kedua ventral biasanya bersendian atau bersatu membentuk simfisis pelvis. Pada gelang pelvis reptilia terdapat vanestrum puboischiadica yang besar, biasanya terletak di antara dua tulang ventral. Ilium menyatu dengan tulang belakang bagian sakral sehingga berfungsi untuk memperluas bidang perlekatan otot pada tungkai belakang. Kemudian yang ketiga yaitu ekstremitas atau alat gerak. Alat gerak reptil terdiri atas ekstremitas anterior atau tulang depan dan posterior atau tungkai belakang. Tungkai depan terdiri atas humerus yang berartikulasi dengan scapula pada kavitas glenoidalis dan bagian distal berartikulasi dengan ulna dan radius. Radius di bagian anterior berartikulasi dengan humerus dan ulna di proksimal serta dengan pergelangan tangan arah ibu jari atau distal. Ulna berartikulasi dengan humerus dan radius di proksimal serta dengan pergelangan tangan arah kelingking atau di distal. Manus tersusun oleh carpalia, metacarpalia dan phalanges, sedangkan tungkai belakang terdiri atas os femorale bersendi dengan acetabulum. Tibia dan fibula di bagian proksimal bersendi dengan os femorale dan di distal bersendi dengan pergelangan kaki. Pes disusun oleh tarsalia, metatarsalia dan phalanges. Oke, berikutnya itu adalah ciri-ciri tengkorak reptil. Nah, tengkorak reptil itu berbentuk agak piramidal, artinya tuh dia tuh agak segitiga, meruncing ke arah kranial atau ke arah daerah mulutnya dan memipih dalam arah dorsal ventral. Kemudian tempurung kepalanya itu ada yang bermoncong panjang, merupakan tulang yang keras pada hewan dewasa pada rahang bawah yang panjang. Terdapat sendi pada tulang kuadrat yang telah bersatu dengan tulang kranium. Nah, bagian ventral dari kraniumnya itu merupakan plat yang keras. Ya, oke. Jadi di sini tuh ada gambarnya. Di sini saya ambil contoh gambar daripada tengkorak kadal. Nah, untuk yang bagian A itu adalah premaksilanya. Kemudian untuk bagian B itu adalah maksilanya. Bagian C itu adalah rahang, lebih tepatnya rahang bawahnya. Kemudian bagian D itu adalah fossa temporalis namanya. Kemudian bagian yang E sendiri yang di depannya itu bagian namanya itu frontal. Dan untuk bagian G yang di belakangnya itu namanya tulang parietal. Nah, pada kelas reptil sendiri itu kan banyak subkelasnya lagi, misalnya pada Chelonia penyu atau krokodila buaya. Nah, kalau untuk pada kelas Chelonia penyu sendiri itu tengkoraknya itu memiliki tipe tengkorak anapsid yang memiliki lubang spesifik di daerah temporalnya. Kemudian tulang kuadratnya pada kranium
mempunyai hubungan bebas dengan rahang bawah sehingga rahang bawah mudah digerakkan. Nah, pada kelas Lacerta atau kadal itu mandibulanya itu bersatu di bagian anterior, tulang petrigoidnya berkontak dengan tulang kuadrat. Untuk kelas Ophida sendiri atau ular, dia tuh memiliki tengkorak lemah karena bagian-bagian tulangnya dapat bergerak satu di atas tulangnya itu dapat bergerak satu di atas lainnya. Kemudian ular tidak mengunyah atau merobek mangsanya, tetapi menelannya secara utuh. Nah, mangsanya mungkin lebih besar daripada penampang tubuhnya. Jadi itu. Kemudian kalau untuk krokodila sendiri atau buaya, itu memiliki kepala besar dan panjang. Contohnya adalah Crocodylus sp. Tengkoraknya itu memiliki moncong kuat, rahang bawah bersendi pada tulang kuadrat dengan tulang kepala. Nah, kraniumnya sendiri itu dengan tulang langit-langit yang keras. Jadi kraniumnya itu tulang-tulangnya keras. Kemudian di atas langit-langit terdapat saluran udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rania dengan NIM H041221022. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang sistem skeleton Pisces. Nah, sistem skeleton pada Pisces atau ikan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada rangka aksial sebagai poros yang memberikan bentuk dasar pada ikan. Kemudian yang kedua ada rangka visceral, yaitu sebagai bagian tulang lengkung insang dan turunannya. Kemudian yang ketiga yang terakhir ada rangka apendikular, yaitu sebagai tulang penyokong sirip dan belekatnya. Yang pertama pada rangka aksial ini dia merupakan struktur yang memberikan bentuk pada tulang belakang. Sistem ini terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, dan tulang rusuk. Awalnya pembentukan torak ikan itu dia berasal dari 3 sumber, yaitu kondrocranium, dermocranium, dan splenocoranium. Nah, kondrocranium ini merupakan bagian yang melindungi otak. Mula-mulanya terdiri dari tulang rawan yang kemudian menjadi tulang sejati. Kemudian tulang punggung pada daerah badan yang berbeda terdapat pada daerah ekor. Tiap-tiap ruas daerah badan dilengkapi oleh sepasang tulang rusuk kiri dan tulang rusuk kanan untuk melindungi organ-organ yang terdapat di dalam badan ikan. Kemudian pada basang ekor, tiap-tiap ruasnya di bawah hanya terdapat 1 cucuk HML. Kemudian di bagian atas ruang tulang punggung terdapat yang ada di namanya itu terdapat cucuk neural. Yang pertama rangka aksial pada Pisces yaitu adalah tulang etmoid yang merupakan tulang rawan dan tulang sejati. Contohnya yaitu adalah femur, etmoid, dan nasal yang pada PPT telah saya tandai dengan lingkaran garis putih putus-putus. Kemudian yang kedua ada tulang orbital yaitu parasphenoid, basisphenoid, dan pterosphenoid yang saya tandai dengan lingkaran merah. Kemudian ada tulang otik yaitu tulang berpasangan yaitu sphenotik, pterotik, prutik, dan epiotik, serta satu yang median atau tidak berpasangan atau posttemporal yang saya tandai dengan lingkaran putih. Kemudian yang terakhir ada tulang-tulang basikranial yaitu yang terdiri dari exoccipital, basioccipital, dan supraoccipita. Telah saya tandai dengan tanda panah yang berwarna merah. Di sini saya menggunakan tampak bagian belakang kepala dari Gymnosarda unicolor. Perkenalkan, nama saya Nurul Heria dengan NIM H0412211032. Jadi saya akan melanjutkan materi mengenai skeleton apendikular pada Pisces. Jadi, skeleton apendikular tersusun dari gelang pektoral dan gelang pelvis. Gelang pektoral pada ikan bertulang terdiri dari korakoid dan scapula yang biasanya tereduksi. Struktur dari tulang membran atau tulang dermal meliputi clavicula yang tereduksi, cleitrum, dan supracleitrum. Gelang pelvis pada ikan terdiri dari keping-keping pelvis bertulang atau bertulang rawan yang bersendian dengan sirip pelvis. Pada ikan bertulang rawan, keping-keping tersebut bertemu di bagian tengah membentuk simfisis pubis. Simfisis pubis merupakan sendi yang berada di tengah tulang panggul dan menghubungkan tulang kemaluan atau pubis. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Yunita Amalia dengan akronim 047. Saya akan membawa materi tentang sistem rangka dan pergerakan Pisces. Perorganisasian sistem rangka menurut
Takashima 1995 dalam bukunya menyatakan bahwa sistem rangka terbagi menjadi aksial dan apendikular, sedangkan rangka visceral termasuk ke dalam rangka aksial. Rangka menurut fungsinya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu rangka aksial, di mana poros yang memberikan bentuk pada tubuh ikan, bentuk pada dasar tubuh ikan. Yang kedua yaitu rangka visceral, di mana fungsinya sebagai bagian tulang lengkuk, insang dan turunannya. Yang ketiga yaitu rangka apendikular yang berfungsi sebagai tulang penyokong sirip dan pelekat-pelekatnya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alvin Dava Aryarpan akan melanjutkan pembahasan kami yaitu sistem skeleton pada amfibia. Nah, sebagai pengantar, amfibi adalah kelompok hewan yang memiliki kemampuan untuk hidup di dua lingkungan yang berbeda selama beberapa tahap dalam siklus hidup mereka. Biasanya, amfibi menghabiskan awal hidup mereka di air sebagai larva atau cebong dan kemudian berkembang menjadi bentuk dewasa yang dapat hidup di darat. Beberapa contoh amfibi termasuk katak, salamander, dan kadal air. Nah, selanjutnya, sistem skeleton pada amfibia tersusun dari endoskeleton yang disokong bagian-bagian lunak. Pada fase cebong atau berudu, tulang-tulang amfibi masih lunak. Kemudian, fase dewasa menjadi keras, tetapi pada sambungan tulang masih tetap lunak dengan permukaan yang licin. Endoskeleton pada amfibi dibagi 2, yaitu skeleton aksial yang terdiri dari tempurung kepala, vertebrat, dan sternum, dan skeleton apendikular yang terdiri dari tulang-tulang kaki. Selanjutnya kita akan beralih ke karakteristik umum pada skeleton amfibi, yaitu tengkorak yang tebal dan luas secara proporsional, mempunyai tulang premaksila, nasal, frontal, parietal, dan squamosa. Tidak ada langit-langit atau platum sekunder pada amfibi, akibatnya neres atau lubang hidungnya lebih maju di dalam langit-langit mulut, dan tulang iga pendek dan kurang berkembang sehingga tidak berhubungan dengan sternum seperti yang terjadi pada reptilia, aves, atau mamalia. Materi mengenai skeleton aksial dan apendikular akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Jadi baik, selanjutnya saya akan melanjutkan. Nah, seperti yang dikatakan tadi bahwa terdapat dua sistem skeleton, yaitu sistem skeleton aksial dan sistem skeleton apendikular. Nah, di sini saya akan membahas mengenai sistem skeleton aksial. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sistem skeleton aksial tadi yang telah disebutkan oleh teman saya bahwa itu terdapat ada tengkorak, ada tulang punggung, dan ada tulang dada atau sternum. Nah, yang pertama adalah tengkorak. Jadi tengkorak ini mempunyai fungsi untuk melindungi otak, alat indera, dan juga sebagai tempat pelekatan otot-otot dari tulang rahang atas ataupun tulang rahang bawah. Nah, dilihat dari dorsal atau dari punggung itu terdiri atas tulang-tulang nasal, frontoparietal, occipital condyle, pterygoid, squamosal, protik, exoccipital, dan foramen magnum. Ini bisa dilihat pada gambar teman-teman. Nah, dan dilihat dari ventral itu terdiri atas tulang-tulang vomer, sphenoid, parasphenoid, pterygoid, exoccipital, palatin, dan protik. Selanjutnya membahas tentang vertebra atau tulang punggung. Jadi kolumna vertebralis pada katak itu terdiri atas 9 buah vertebra dan sebuah oscoccyges atau urosil yang berbentuk langsing dan panjang. Nah, sebuah vertebra terdiri atas bagian-bagian korpus, proses spinalis, proses transversus, arcus neuralis, canalis neuralis, presigapophysis dan posigapophysis sebagai proses articularis. Nah, vertebra 1 pada kolumna vertebralis disebut atlas dan tidak mempunyai proseus transversus, sedangkan vertebra yang ke-9 disebut dengan vertebra sacralis. Nah, vertebra tersebut mempunyai
proses yang sangat besar dan berhubungan dengan osilum dari gelang pinggung. Nah, bagian tengah dari vertebra sacralis ini berhubungan dengan os coccygeus yang berfungsi untuk menyokong pelvis. Nah, selanjutnya adalah tulang dada atau sternum. Nah, tulang dada ini berperan untuk menyokong anggota badan bagian depan. Nah, sebagai tempat perlekatan otot-otot yang menggerakkan anggota badan atau anterior, serta untuk melindungi organ-organ tubuh yang berada di bagian anterior tubuh. Nah, tulang dada ini dibentuk oleh tulang keras dan tulang rawan atau cartilago. Nah, tulang dada atau sternum ini merupakan tulang di bagian dada atau torak yang berhubungan dengan os coracoid dan dari gelang bahu. Tulang dada berhubungan langsung dengan gelang os coracoid dari gelang bahu. Nah, tulang dada ini terdiri atas bagian-bagian episternum, homosternum, epicoracoid, mesoternum, dan sipisternum. Oke, sekian dari saya. Saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Baik teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, di mana kali ini saya akan membahas tentang skeleton apendikular, tepatnya pada amfibi. Berbicara tentang skeleton apendikular. Skeleton apendikular adalah rangka tambahan yang berfungsi sebagai penggerak tubuh, yang dalam hal ini menyusun alat gerak seperti tangan dan kaki. Nah, pertanyaannya, skeleton ini ada di mana saja sih? So, skeleton apendikular ini meliputi anggota gerak atas, anggota gerak bawah, gelang bahu, dan gelang panggul. Nah, untuk anggota gerak atasnya itu terdiri dari metakarpal, karpal, ulna, radius, dan humerus. Nah, untuk anggota gerak bawah terdiri dari metarsal, tibia, fibula, fibular, tibiale, dan prehallux. Untuk gelang bahu ada suprascapula, scapula, dan kawan-kawan. And then the last part, gelang panggul, yang terdiri dari ilium, isium, dan pubis. So I think that's all. Thank you guys.